PSSI resmi tunjuk John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Netizen kebelah dua, ada yang pro, ada yang kontra. Patrick Kluivert, gue nggak kalah dari dia. Setelah cukup lama kosong di kursi kepelatihan dan teka-teki soal siapa pengganti Patrick Kluivert akhirnya terjawab, PSSI resmi menunjuk John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Sebenarnya nama Hartman ini bukan muncul tiba-tiba. Jauh sebelum pengumuman resmi, namanya sudah sering berseliweran di media, di grup diskusi supporter, sampai jadi bahan obrolan di kolom komentar. Bahkan bisa dibilang sebagian publik sudah menduga arah pilihan PSSI bakal ke sosok ini. Tinggal nunggu waktu dan kepastian saja. Begitu pengumuman resmi keluar, reaksi publik langsung beragam. Tidak sedikit yang menganggap keputusan ini masuk akal. Hartman dikenal sebagai pelatih yang punya pengalaman membangun tim dari bawah, bukan sekedar pelatih instan. Dia pernah mengangkat Kanada dari tim biasa saja menjadi tim yang diperhitungkan, dan itu bukan proses singkat. Dari sini, sebagian supporter merasa PSSI akhirnya memilih jalur yang lebih realistis dan terukur, bukan cuma mengandalkan nama besar. Tapi di sisi lain, suara kontra juga cukup kencang. Ada kelompok supporter yang merasa seharusnya PSSI tetap mempertahankan Shin Tae-yong. Menurut mereka, STY sudah paham karakter pemain Indonesia, sudah membangun fondasi dan tinggal melanjutkan saja. Pergantian pelatih lagi dianggap sebagai langkah mundur mengulang siklus lama sepak bola Indonesia yang sering gonta-ganti arah. Buat kelompok ini, siapapun pelatih barunya, rasa kecewa tetap ada karena sosok yang mereka dukung tidak dipertahankan. Akhirnya publik benar-benar kebelah dua. Ada yang ingin STY balik, ada yang bilang beri saja kesempatan ke John Hartman untuk membuktikan kemampuannya. Perdebatan ini bukan soal benar atau salah, tapi soal sudut pandang. Yang satu berbicara soal kesinambungan, yang lain bicara soal pembaharuan. Dan seperti biasa, sepak bola Indonesia selalu ramai kalau sudah masuk wilayah perasaan. Di tengah situasi yang belum benar-benar tenang ini, muncul satu isu yang bikin suasana makin panas. Isu ini awalnya beredar dari potongan komentar dan obrolan di media sosial, lalu pelan-pelan membesar. Disebut-sebut, Patrick Kluivert, mantan pelatih Timnas Indonesia yang dipecat pada Oktober lalu, merasa dirinya sebenarnya tidak kalah, bahkan lebih baik dibanding John Hartman. Kalimatnya sederhana, tapi maknanya dalam. Gue nggak kalah dari dia. Pernyataan ini entah benar disampaikan secara langsung atau hanya potongan cerita yang berkembang, langsung jadi bola liar. Banyak yang menangkapnya sebagai bentuk kekecewaan Patrick Kluivert terhadap keputusan PSSI. Ada juga yang melihatnya sebagai luapan ego seorang mantan pemain besar yang merasa jasanya belum sepenuhnya dihargai. Meski aroma hoax-nya terasa, cara penyebarannya rapi, bahasanya halus tapi cukup untuk memantik emosi publik. Reaksi netizen pun langsung meledak. Banyak yang justru balik menyerang Patrick Kluivert. Mereka menilai sikap seperti ini terkesan sok paling bisa, sok paling hebat. Ada komentar yang bilang kalau memang merasa lebih baik, seharusnya dibuktikan lewat prestasi, bukan lewat pernyataan. Ada juga yang mengingatkan bahwa masa lalu sebagai pemain hebat tidak otomatis membuat seseorang lebih unggul sebagai pelatih. Kolom komentar di berbagai platform pun berubah jadi arena debat. Ada yang membela Patrick, bilang wajar kalau dia kecewa dan merasa punya kemampuan, tapi jumlahnya kalah jauh dibanding yang mengkritik. Mayoritas netizen tampak sudah lelah dengan drama. Mereka ingin fokus ke masa depan Timnas, bukan ke adu gengsi mantan pemain dan pelatih. Perdebatan makin panas ketika ada yang membandingkan rekam jejak. John Hartman dinilai punya pengalaman membangun tim nasional secara struktural, sementara Patrick Kluivert lebih dikenal sebagai legenda lapangan hijau. Dari sini, publik mulai menarik garis tegas antara nama besar dan kinerja nyata. Banyak yang bilang sepak bola modern tidak cukup hanya modal popularitas. Di sisi lain, ada juga suara yang mencoba menenangkan suasana. Mereka mengingatkan bahwa semua ini masih sebatas reaksi awal. Hartman belum memimpin satu pertandingan pun, sementara Patrick Kluivert sudah menjadi bagian dari masa lalu. Terlalu dini untuk menghakimi, terlalu cepat untuk menyimpulkan. Tapi di Indonesia, ketenangan seperti ini sering tenggelam oleh riuh emosi.
Yang jelas, penunjukan John Herdman bukan hanya soal strategi di lapangan, tapi juga soal mengelola ekspektasi publik. Dia datang di tengah perpecahan pendapat, di tengah bayang-bayang pelatih sebelumnya, dan di tengah isu-isu liar yang gampang membesar. Setiap langkahnya bakal diperhatikan, setiap hasil bakal langsung dihakimi. Sementara itu, reaksi Patrick Kluivert, entah disengaja atau tidak, justru membuat citranya di mata sebagian netizen semakin turun. Dari yang awalnya netral jadi antipati, dari yang simpati jadi mempertanyakan. Ini menunjukkan satu hal, sepak bola Indonesia sekarang jauh lebih kritis. Mereka tidak lagi mudah terpesona oleh nama besar. Akhir cerita dari semua kegaduhan ini sebenarnya sederhana. Timnas Indonesia butuh stabilitas dan hasil. Mau itu John Herdman, mau itu siapapun, ukurannya tetap sama. Kalau tim main rapi, progres kelihatan dan hasil membaik, suara-suara kontra akan mengecil dengan sendirinya. Tapi kalau gagal, kritik akan datang tanpa ampunan. Untuk sekarang, publik hanya bisa menunggu. Menunggu apakah keputusan PSSI ini benar-benar tepat atau justru menambah daftar panjang eksperimen yang gagal. Dan seperti biasa, di sepak bola Indonesia, drama di luar lapangan seringkali lebih dulu panas sebelum jawabannya benar-benar muncul di atas rumput hijau.